Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Bubut akan mempresentasikan sedikit tentang materi perihal Bubut. Oke, selanjutnya. Next. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagian-bagian dari kelompok kami. Sebelumnya di sini ada dosen pengampu. Bapak Suhendra, STMT, untuk mata kuliah proses manufaktur dan praktek. Di sini saya Dede Ajinda Pratama selaku leader, dan Diki Chandra sebagai pembuat materi. Ada Asih Lutfiati sebagai pembuat PPT, dan Albi Nur Cahyo sebagai pembuat video. Oke, next. Oke, di sini LED machine atau mesin bubut. Mesin bubut atau LED machine adalah sebuah mesin yang memutar benda kerja pada suatu sumbu rotasi untuk melakukan berbagai operasi seperti pemotongan, pengamplasan, knurling, pengeboran, fetching, turning, dan banyak operasi lainnya. Mesin bubut umumnya dirancang untuk memotong material logam dan tersedia dalam jenis manual dan otomatis. Mesin LED sangat akurat dan dapat beroperasi sepanjang waktu jika dioperasikan dan dirawat dengan benar. Pembubutan atau LED merupakan operasi permesinan yang bertujuan untuk menghilangkan bahan yang tidak diinginkan atau chip dari benda kerja yang berputar dengan bantuan alat potong atau cutting tools. Oke, selanjutnya silakan Mas Diki Chandra untuk menjelaskan. Ya, jenis LED machine. Secara garis besar, mesin bubut bisa digolongkan menjadi dua tipe, yaitu A. Mesin bubut CNC atau robot, B. Mesin bubut manual. A. Mesin bubut CNC atau Computer Numeric Control merupakan mesin bubut dengan pengoperasian secara otomatis melalui program komputer. Dengan mesin CNC, produksi massal dapat dilakukan dengan presisi dan kecepatan tinggi. Mesin bubut CNC adalah jenis mesin bubut tercanggih saat ini. Yang kedua, mesin bubut manual merupakan mesin bubut dengan pengoperasian secara manual, di mana ada settingan secara manual untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Mesin-mesin seperti ini biasanya dipergunakan di workshop. Mesin bubut manual kurang diperuntukkan di dunia industri dikarenakan kurang presisi dan memakan banyak waktu. Cara kerja LED machine. Mesin bubut bekerja dengan cara menghilangkan chip dari benda kerja untuk memperoleh bentuk tertentu. Saat operasi bubut, benda kerja yang dipasang pada spindle akan diputar dengan kecepatan tertentu, bersama dengan dilakukannya proses feeding oleh tool yang digerakkan sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Silakan dilanjut. Selanjutnya, penggunaan LED mesin. Banyak operasi yang dapat dikerjakan dengan menggunakan mesin bubut. Beberapa operasi pembubutan yang umum sering dilakukan adalah bubut muka atau facing, bubut pahat atau turning, bubut bor atau drilling, bubut ulir atau threading, bubut kartel atau knurling, bubut camper atau chamfering. Next, Mas. Tools untuk LED mesin. Yang pertama, insert. Insert merupakan salah satu tools yang sering digunakan baik di mesin bubut manual atau CNC. Fungsi dari tools ini biasanya digunakan untuk boring atau proses pembuatan diameter besar di mesin CNC baik dari proses kasar sampai halus, sedangkan di mesin bubut manual, insert
umumnya digunakan untuk proses bubut, drilling atau mata bor. Merupakan salah satu tools yang sering digunakan baik di mesin bubut manual atau CNC. Dari tools ini biasanya digunakan untuk membuat lubang dari diameter kecil sampai diameter besar. Next. Yang ketiga ada tap atau pembuat ulir. Merupakan salah satu tools yang sering digunakan di mesin bubut CNC. Fungsi dari tools ini biasanya digunakan untuk membuat ulir dari diameter kecil sampai diameter besar. 4. Trimmer. Trimmer merupakan pemotong multi-gigi yang berfungsi untuk membuat lubang dengan cara berputar secara cepat dan akurat, serta menghasilkan permukaan akhir yang halus. Kelima ada brushing atau sikat kawat. Merupakan salah satu tools yang sering digunakan di mesin bubut CNC. Fungsi dari tools ini biasanya digunakan untuk pembersihan sisa gram setelah proses bubut. Next. Oke, selanjutnya Mas Albi. Klasifikasi material yang dapat dibubut. Ada 3 jenis material umum yang biasa digunakan untuk bubut, yaitu A. Aluminium. Aluminium merupakan konduktor listrik yang baik, ringan dan kuat. Merupakan konduktor yang baik juga buat panas. Dapat ditempa menjadi lembaran, ditarik menjadi kawat, dan diekstrusi menjadi batangan dengan bermacam-macam penampang. Tahan korosi, oleh karena itu, aluminium sering digunakan di dunia industri untuk pembuatan crankcase. B. Besi campuran. Besi sering digunakan di dunia industri untuk pembuatan spare part seperti gear. C. Tembaga. Tembaga merupakan logam yang lunak, mudah ditempa, dan ulet dan dengan konduktivitas terma dan listrik yang sangat tinggi. Dalam dunia industri, tembaga digunakan dalam pembuatan spare part. Hasil dari lathe mesin. Ada 3 parameter utama pada setiap proses bubut adalah kecepatan putar, spindle atau speed, gerak makan atau feed, dan kedalaman potong atau dan jenis pahat sebenarnya juga memiliki pengaruh yang cukup besar. Tetapi 3 parameter tersebut adalah bagian yang dapat diatur oleh operator secara langsung pada mesin bubut. Kecepatan putar spindle atau speed selalu dihubungkan dengan sumbu utama atau spindle dan benda kerja. Kecepatan putar dinotasikan sebagai putaran per menit atau rotation per menit atau RPM. Berikut merupakan contoh dari hasil bubut oke dan engine. A. Hasil bubut oke. Yang pertama, hasil pengukuran sesuai standar perusahaan. Yang kedua, hasil dari drill dan tape sesuai. Yang ketiga, hasil boring tidak belang. Yang keempat, tidak adanya cacat pada benda kerja. Dan yang kelima, hasil bubut tidak membuat tools patah. Yang B, hasil bubut engine. Hasil pengukuran melebihi ketentuan standar perusahaan. Yang kedua, adanya cacat pada benda kerja. Yang ketiga, hasil drill dan tape oval. Dan yang terakhir, membuat tools patah. Kelebihan dan kekurangan lathe mesin. Yang pertama, kelebihan mesin bubut. Yang A, mesin bubut CNC memiliki akurasi yang tinggi. Yang B, memiliki tingkat produksi tinggi. Yang C, tidak memerlukan operator dengan keterampilan khusus. Yang D, sistem otomatis penuh memungkinkan pekerja selesai lebih cepat. Dan yang C, multifungsi dapat digunakan untuk pembuatan berbagai jenis produk. Dan kekurangan mesin bubut, yang pertama adalah jika mesin tidak dirawat dengan baik atau tidak menggunakan pelumasan, maka akan merusak bagian-bagian mesin. Yang B, mesin juga cepat aus jika operator tidak cukup baik saat pengerjaan.
Yang C, menghasilkan bau yang mengganggu saat pengerjaan yang dapat mempengaruhi kesehatan. Dan yang D, mesin ini lebih mahal daripada mesin konvensional lainnya karena Anda dapat melakukan hampir semua operasi menggunakan mesin bubut. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semua. Di sini ada sedikit video untuk memaparkan. Bubut adalah proses pemotongan logam atau bahan lainnya dengan cara memutar benda kerja sambil menggerakkan alat potong atau pahat ke arah benda kerja. Ada beberapa benda yang dapat dibuat dengan teknik bubut ini, seperti bearing, sambungan pipa, baut, dan lain sebagainya. Untuk melakukan pembubutan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pemilihan alat potong atau alat pahat. Pilih pahat yang sesuai untuk material yang akan dipotong. Berbagai jenis pahat digunakan untuk material yang berbeda. Yang kedua, kecepatan putaran. Tentukan kecepatan putaran yang tepat untuk mesin bubut dan jenis material yang digunakan. Kecepatan yang salah dapat menghasilkan hasil yang buruk dan dapat merusak pahat. Yang ketiga, pendinginan. Pastikan material dan pahat tetap dingin selama proses. Gunakan cairan pendingin atau pelumas selama proses bubut. Yang keempat, pengukuran dan pengujian. Gunakan alat pengukur seperti mikrometer atau jangka sorong untuk memastikan dimensi yang akurat. Lakukan pengujian jika diperlukan untuk memastikan kualitas produk. Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan dan pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.